Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah Sistem Informasi di mana tugasnya adalah perancangan sistem login untuk penduduk menggunakan pendekatan User Centered Design. Dengan saya Azmi Hanifah, NPM 237105108 dari kelas D. Dan saya Husnul Khatami dengan NPM 231705130 dari kelas D. Saya Nafitrizullah dengan NPM 2317051019 dari kelas D. Saya Sultan Aris Setiawan dengan NPM 2317051099 dari kelas D. Selamat menyaksikan. Pada tahap pertama itu ada penelitian pengguna atau user research, di mana tujuannya itu untuk memahami karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem login penduduk ini. Kemudian ada aktivitas yang digunakan. Yang pertama ada identifikasi stakeholder, di mana penduduk atau masyarakat yang menggunakan itu dalam rentang umur 17-65 tahun. Yang kemudian kedua itu ada petugas administrasi, yang merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kemudian di sini ada administrator sistem atau TI dalam pemerintahan. Nah, yang bertugas untuk mengelola sistem login juga memastikan keamanan sistem. Kemudian di sini ada pembuat kebijakan atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan terkait pemanfaatan sistem login ini. Kemudian yang kedua itu adalah metode penelitian, di mana kita itu menggunakan yang pertama ada observasi lapangan, yaitu pengamatan secara langsung terhadap cara penduduk memanfaatkan layanan digital. Kemudian ada wawancara semi terstruktur, di mana kita melakukan wawancara dengan 10 responden yang mencakup 3 rentang usia, yaitu lansia, dewasa, dan remaja. Kemudian yang ketiga itu ada pengumpulan data pengujian, di mana kita itu mengumpulkan data pengguna secara langsung kepada 30 responden untuk mengukur tingkat kenyamanan mereka. Kemudian di sini kita memperoleh hasil bahwa penduduk dengan rentang usia 17-30 tahun itu biasanya terbiasa dengan proses login yang cepat. Kemudian ada 78 responden itu menggunakan smartphone. Kemudian mayoritas pengguna itu lebih mengutamakan akses dibanding dengan antarmuka yang estetik, dan kita itu membutuhkan sistem enkripsi sandi dan OTP. Nah, di sini ada representasi utama pengguna. Yang pertama adalah Bu Wulan dengan usia 60 tahun dengan pekerjaan petani. Latar belakangnya itu dia kurang terbiasa menggunakan handphone. Kemudian ada versi perangkatnya itu HP Android dan versi lama. Dengan tujuannya itu dia tuh ingin login cepat dan ringan, tapi hambatannya itu sulit baca teks kecil dan takut salah input. Kemudian ada Asmi dengan umur 19 tahun dengan pekerjaan mahasiswi. Dia sering menggunakan HP dan laptop dengan internet yang stabil. Nah, dia itu memiliki tujuan ingin login yang cepat, fitur keamanan yang modern. Nah, tantangannya itu dia itu terkadang sistemnya itu kurang responsif. Tujuannya adalah untuk perumusan persyaratan yang bertujuan menerjemahkan semua penelitian pengguna menjadi kebutuhan teknis. Ada beberapa aktivitas yang kami lakukan, yaitu ada analisis data lapangan atau survei dengan observasi, wawancara, dengan termasuk survei tadi saya katakan, lalu identifikasi kebutuhan inti, kemudian klasifikasi persyaratan, lalu prioritas fitur. Lalu setelah kami melakukan aktivitas, kami dokumentasi aktivitasnya menjadi functional requirement. Yang pertama, itu menyediakan formulir login dengan isi nama, lalu input nick, lalu input kata sandi. Kemudian tombol login itu kami tampilkan dengan ukuran yang besar. Lalu validasi nick atau validasi data. Kemudian sistem yang menyediakan opsi pemulihan kata sandi melalui tautan OTP. Lalu non-functional requirement-nya yaitu antarmuka dirancang dengan teks yang mudah dipahami, lalu sistemnya harus responsif, kemudian aksesibilitasnya, visualnya jelas, hurufnya besar, warna-warna yang kami gunakan juga kontras, lalu navigasi yang mudah juga untuk user. Kemudian memiliki performa yang cepat pastinya, dan yang terakhir untuk kenyamanan ada keamanan dengan SSL atau HTTPS. Lalu yang tahap ketiga ada desain konseptual. Kami membangun gambaran awal dari alur interaksi pengguna dengan sistem login penduduk ini. Lalu representasi alur desain, alur utamanya itu ada alur login, verifikasi data, validasi, kemudian hasilnya berhasil atau gagal. Ada halaman daftar. Di halaman daftar ada kolom input, lalu kolom input kata sandi, kolom input konfirmasi sandi, dan tombol daftar di halaman daftar. Halaman login sama, cuman dia tidak ada input konfirmasi sandi. Lalu proses verifikasi sistem, animasi sederhana loading sebagai indikator bahwa datanya sedang diproses. Kemudian dashboard pengguna, itu ada fitur biodata, dokumen, KTP elektronik, dan logout. Kemudian validasi identitas, sistem memunculkan data sesuai ini, pengguna dapat mengonfirmasi data. Selanjutnya ada konfirmasi berhasil, tampilan berhasil atau konfirmasi gagal dengan tampilan gagal.
dengan warna yang sudah kami sesuaikan juga. Lalu ada metodenya, tools dan metode yang kami gunakan. Metodenya itu kami menggunakan wireframe konseptual dan task flow diagram. Toolsnya kami menggunakan Figma, Draw.io, dan Balsamiq untuk wireframe. Ini adalah hasil dari riset yang kami lakukan, kemudian kami masukkan ke dalam desain sehingga menjadi seperti ini. Ini ada halaman login, ini halaman registrasi untuk registrasi, kemudian ada halaman login, ini verifikasi data KTP, dan ini notifikasi berhasil atau gagal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan prototyping pada desain sistem yang sudah kami rancang. Jadi prototyping itu bertujuan untuk mengubah desain konseptual sistem pada sistem yang sudah kita rancang menjadi representatif yang nyata, interaktif, dan visual. Nah, fungsi dari prototyping ini yaitu menguji secara langsung dari sistem tersebut dan memberikan pengalaman dari pengguna apakah sudah sesuai dengan kemauannya atau alurnya sudah baik atau belum. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan prototyping pada desain tampilan pada Sysmentic atau sistem yang sudah kami rancang. Yang pada tampilan pertama di sini sistem akan menampilkan form untuk login, di mana di sini menyediakan untuk memasukkan nick dan kata sandi. Nah, sebelum itu di sini kita akan alurnya terlebih dahulu dari yang pertama. Yang pertama di sini kita akan melakukan daftar akun, klik button daftar akun. Selanjutnya di sini pengguna diminta untuk memasukkan nick, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kita masukkan saja kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Selanjutnya. Dan di sini sistem meminta kita untuk memverifikasi data diri, menyesuaikan KTP yang kita punya untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian kita masuk ambil foto KTP. Selanjutnya di sini kita diminta untuk men-scan KTP kita untuk tahap verifikasi untuk masuk ke dalam sistem. Ambil foto KTP, verifikasi identitas. Nah, di sini pada verifikasi identitas ini sistem akan menampilkan cek data diri, di mana data diri ini meliputi nama lengkap, nick, tanggal lahir, dan alamat menyesuaikan dengan KTP yang sudah kita scan sebelumnya. Kemudian apabila sudah selesai, kita lanjutkan verifikasi. Nah, pada tahap verifikasi ini sistem akan memverifikasi apakah datanya sudah sesuai dengan KTP atau belum. Jika sudah sesuai, di sini kita akan menampilkan pop-up itu berhasil, verifikasi berhasil, dan sistem akan meminta kita untuk masuk untuk login. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini si pengguna atau user itu diminta untuk melakukan login ke dalam sistem untuk masuk ke dalam sistem ini. Kita klik aja masuk. Kita masukkan kata sandi. Nah, di sini kita klik, jangan lupa ingatkan saya. Nah, selanjutnya di sini kita klik button masuk. Nah, pada tahap ini si sistem akan memverifikasi apakah nick dan kata sandinya sudah sesuai diisi pada form pendaftaran atau belum. Jika sudah sesuai, akan ada menampilkan pop-up login berhasil. Dan si user akan ditampilkan dashboard atau beranda dari si aplikasi atau sistem penduduk ini. Nah, mungkin itu saja. Nah, begitu juga sama saja seperti di tampilan website atau desktop, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kami sudah merancang prototipe pada mobile dan prototipe pada desktop. Nah, ini sama saja. Oke, untuk tahap pengujian dan evaluasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap 5 yaitu pengujian dan evaluasi. Tujuannya itu pertama mengukur kemudahan pengguna atau usability. Yang kedua itu ada mengevaluasi alur login dari pendaftaran hingga dashboard. Yang ketiga itu ada menilai kepuasan dan tampilan sistem. Yang keempat itu ada menemukan kekurangan agar bisa diperbaiki sebelum final. Terus metode pengujiannya itu ada 3. Yang pertama itu ada usability testing, yaitu pengguna mencoba login dan fitur lainnya. Yang kedua ada think aloud protocol, yaitu pengguna menyebutkan apa yang mereka pikirkan saat menggunakan sistem. Yang ketiga itu ada questionnaire evaluasi, yaitu untuk menilai kemudahan, kejelasan, dan kepuasan tampilan. Terus Terus ada hasil pengujian atau hasil evaluasi, yaitu dari data tersebut mayoritas responden berusia 17 hingga 25 tahun, yaitu Gen Z. Sebagian besar memberikan nilai 4-5, yang artinya sistem mudah, jelas, dan menarik. Proses pendaftaran dan login dinilai sederhana dan responsif. Tingkat kepuasan umum mencapai 50%. Terus rekomendasi perbaikan, yang pertama itu perbesar tombol dan teks. Yang kedua itu ada tambah icon dan tooltip bantuan. Yang ketiga ada penjelas alur pendaftaran, login, dashboard. Yang keempat itu ada optimalkan kecepatan login di semua perangkat. Terus untuk kesimpulan evaluasi yaitu sistem login sudah user friendly dan sesuai dengan prinsip user center design, namun masih perlu perbaikan kecil agar lebih ramah untuk semua usia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.